Jazakallahu khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah pertemuan kita yang ketiga dari total 4 pertemuan mengkaji secara ringkas kitab Minhajut Thalibin karya Al-Imam An-Nawawi terkait dengan Kitabus Shiyam, fikih puasa. Dan karena ini sudah pertemuan ketiga, jadi sudah mulai banyak isu-isu yang setelah kita bahas, pelajaran-pelajaran yang sudah kita petik. Harapan saya, teman-teman sekalian, mereview kembali apa yang sudah lalu. Dan sebagaimana sudah disebutkan, insya Allah kita ada kuis di akhir nanti, pertemuan keempat, terkait dengan apa yang sudah kita pelajari. Dan terakhir kita, teman-teman tentu ingat, kita sudah sampai di pembahasan fasal yang keempat, di muqaddimah, kemudian fasal 1, 2, 3, sekarang fasal yang keempat dari kitab tersebut, yaitu kata Imam Nawawi, syartu wujubi shaumi ramadhana al-aqlu wal bulughu wa itaqatu. Syarat wajib, nah berarti sekarang pembahasannya syarat. Kemarin bahas rukun ya. Bahas rukun. Rukun puasa ada berapa? Ada 2. An-niyah wal imsak. Niat dan menahan diri dari pembatal puasa. Kemudian kita sudah bahas syarat sah pertemuan terakhir. Ya. Sekarang syarat wajib. Jadi kapan seseorang diwajibkan puasa? Kata Imam Nawawi, yaitu kalau berakal, al-aql wal bulu, dan kalau dia baligh, wa itaqatuhu, dan kalau dia mampu. Karenanya anak kecil tidak wajib berpuasa Ramadan, karenanya orang yang anak kecil belum balik berarti ya. Kemudian karenanya juga orang yang pingsan tidak wajib puasa Ramadan, dan orang yang tidak mampu juga atau gila tidak wajib berarti ya. Kan tidak sah. Kemudian orang yang tidak mampu seperti sakit atau termasuk dianggap tidak mampu, orang safar dianggap pada dasarnya tidak mampu sehingga diberi keringanan, tidak wajib berpuasa. Sudah terlanjur tua, lansia, berat puasa, tidak wajib berpuasa. Dan nanti akan ada pembahasan terkait ini juga. Mungkin ada yang bertanya, kok kalau syarat sah Islam, tapi syarat wajib nggak ada syarat Islam? Jawabannya karena dalam perspektif mazhab Syafi'i dan kebanyakan juga, tentu banyak dari ulama usul fikih, bahwa non-muslim terbebani juga kewajiban-kewajiban Islam. Al-kufaru mukhatabuna bi furu'i syariati wa bima la tasihu illa bihi wa huwa Islam. Kata Imamul Haramain dalam Al-Waraqat, dan ini buku usul fikih mazhab Syafi'i juga, bahwa orang yang tidak beriman, orang non-muslim juga diwajibkan kewajiban-kewajiban fikih dalam Islam. Dan tentu diwajibkan sebelumnya bersyahadat. Jadi mereka nanti di akhirat akan dihukum oleh Allah juga, tidak hanya karena tidak beriman, tapi juga karena tidak puasa Ramadan. Karena jangan pernah ada anggapan di kepala, enak ya non-muslim ya, nggak puasa nggak apa-apa. Kata siapa? Mereka udah dosa karena ya, dihukum karena nggak beriman, dan dosa dihukum lagi karena tidak puasa Ramadan. Dan berangkat dari situlah, karenanya dalam perspektif mazhab Syafi'i, dan ini penting diingat ya, mungkin tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan, tapi dalam perspektif mazhab Syafi'i, haram hukumnya memberikan makanan kepada non-muslim siang-siang bulan Ramadan. Karena dalam pandangan kita, mereka juga wajib berpuasa. Mereka akan dihukum di akhirat kalau nggak puasa. Ya tentu ya, dihukum karena nggak Islam, sehingga kekal di neraka, dan diazab juga karena nggak puasa Ramadan. Padahal itu wajib. Dari sini berarti kalau buka warung, buka restoran siang-siang, meskipun yang makan non-muslim, tetap dalam perspektif mazhab Syafi'i, hal ini tidak boleh karena tolong-menolong dalam keburukan. Oke. Kemudian kata Imam Nawawi, wa yu'maru bis-sabiyyu li sab'in idza ataqa. Dan anak kecil disuruh berpuasa kalau usianya sudah 7 tahun. Idza ataqa, kalau mampu. Dan kalau sudah 10 tahun, kata ulama Syafi'i juga, dia dipukul. Jadi
kiasnya kepada sholat dengan sisi penggabungan keterkaitannya adalah sama-sama rukun Islam, sehingga anak kecil 7 tahun diajak sholat, diajak sholat ya benar, berdasarkan hadis riwayat Bukhari Muslim. Kemudian juga kalau disuruh diajak puasa, dan kalau nggak mau sampai umur 10 tahun nggak mau juga, maka dipukul supaya puasa. Dengan demikian maka harapannya setelah balik, kira-kira kalau laki-laki 12-13 tahun, atau maksimal laki perempuan 15 tahun dalam perspektif mazhab Syafi'i, dia sudah terbiasa berpuasa. Oke. Dan hukum menyuruh dan hukum memukulnya di sini wajib atas orang tua. Hukumnya wajib. Jadi bukan anjuran saja, wajib. Berarti orang tua yang tidak ngajak anaknya usia 7 tahun puasa, dosa orang tuanya. Orang tuanya berdosa. Oke. Kemudian kata Imam Nawawi, wa yubahu tarkuhu lil maridi idza wajada bihi dararan syadidan. Dan boleh meninggalkan puasa bagi orang yang sakit kalau dia mendapatkan dari sakitnya itu darar syadid, bahaya yang besar. Di mana bahaya yang besar ini, kata para ulama, yang dimaksud bahaya di sini sama seperti bahaya dalam pembahasan tayamum. Jadi orang yang tayamum ada air, tapi kalau maka air maka tertimpa bahaya kesehatan, maka kan jadi boleh ya dia tetap tayamum meskipun ada air. Air ada depan matanya, cuma dia kalau pakai air dia nanti kena bahaya. Kenapa misalnya tubuhnya, maka dia nggak apa-apa. Begitu juga puasa, dia kalau puasa membuat dia tertimpa doror ini, keburukan ini, dampak negatif kesehatan ini, maka tidak mengapa dia tidak berpuasa. Dan kalau kita review kembali Minhaj Thalibin pembahasan tayamum, maka kita dapati bahwa Imam Nawawi katakan bahwa kriteria doror yang dimaksud adalah marodun yukhofu ma'ahu minas ti'amalihi ala manfaati udwin wa kadza futbul bur'i. Yaitu kalau puasa membuat dia anggota tubuhnya atau tubuhnya kehilangan fungsi atau lambat sembuh. Saya ulangi lagi. Jadi penyakit yang dimaksud adalah penyakit yang kalau dia berpuasa lambat sembuh dan juga akan menyebabkan kehilangan fungsinya. Contohnya kalau dia puasa dia nggak sembuh-sembuh COVID-19 contoh. Wah, kalau puasa dia nggak sembuh-sembuh nih. Kenapa nih screen-nya? Bang Zul coba dicek, udah ada 2 orang protes screen. Iya, fasal sebelumnya Bang Zul. Fasal sebelumnya. Sebelumnya, halaman sebelum 182. Ayat. Oke, atau bawahnya lagi dikit. Oke, itu tadi. Terus lagi, ya, sip. Terus. Nah, oke. Jadi itu tadi ya. Dalilnya apa? Dalilnya adalah ayat Quran. Kita sama-sama hafal mungkin. Wa man kana maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin. Barang siapa yang sakit atau dia safar, maka dia mengganti di hari lain. Yang nggak masalah, Bang Zul. Oke, ayat tersebut surat 2 ayat 185 menyatakan bahwa kalau orang sakit maka dia boleh ganti di hari lain. Artinya dia boleh nggak puasa, kemudian nanti kalau udah sembuh ganti. Dan juga ijma akan hal itu. Kata Imam Nawawi, walil musafiri safaron tawilan mubahal. Dan juga boleh untuk tidak puasa bagi musafir kalau safarnya jauh dan safarnya mubah. Kalau safarnya jauh dan safarnya mubah. Kriteria jauh adalah sebagaimana Imam Nawawi sebutkan di pembahasan sholatul musafir. Wa tawilu safari tamaniyatun wa arba'una milan hashimiyah. Yaitu 48 mil hashimi. Atau kalau di konversi ke dalam kilometer maka sekitar 90-an kilometer. Memang ada perbedaan antara ulama modern Syafi'iyah, tapi titik amannya ada di 90 kilometer. 90 km. Kalau perjalanannya 90 km safar, maka
boleh nggak puasa meskipun nyaman perjalanan. Kata Imam Nawawi, meskipun bahkan ditempuh dalam waktu sesaat saja. Ini kita naik pesawat, meskipun nyantai, dingin, tidur, ya cepat nyampe, tapi karena jaraknya lebih dari 90 km, maka tetap boleh tidak berpuasa. Kemudian mubahan, tapi syaratnya safarnya harus safar mubah. Safar mubah artinya tujuan safarnya bukan hal yang dosa. Jadi kalau safarnya untuk haji ya boleh, atau umroh ya, tentu maksudnya kalau karena Ramadan maka nggak haji, tapi untuk umroh misalnya, itu mungkin haji kalau jauh ya, zaman belum ada pesawat. Tapi intinya safarnya untuk kebaikan maka boleh dia nggak puasa. Safarnya untuk hal yang mubah seperti bisnis boleh, jalan-jalan untuk jalan-jalan yang mubah boleh. Tapi kalau dia safar untuk dosa, dia safar untuk mencuri atau membunuh atau yang buruk-buruk lainnya, maka tidak boleh dia mengambil keringanan ini. Karena kaidah fikih berbunyi ar-rukhasu la tunatu bil ma'asi. Keringanan-keringanan syariat dalam ibadah tidak diperoleh kalau dikerjakan dalam konteks maksiat. Jadi kalau safarnya untuk maksiat, dalam perjalanan safar enak aja. Kamu safarnya aja untuk dosa. Masa kamu ngambil bonus dari Allah? Kamu safar untuk durhaka sama Allah kok. Kurang lebih begitu. Juga berdasarkan pemahaman Imam Syafi'i terhadap ayat surat Al-Baqarah ayat 173, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman ittara ghairu baghin wala adin fala itsma alaih." Barang siapa yang terpaksa makan bangkai, ghairu baghin wala adin, dia ghairu baghin tidak sedang melampaui batas, tidak sedang berbuat dosa, demikian dipahami Imam Syafi'i. Wala adin tidak melampaui batas. Jadi ghairu baghin tidak sedang melakukan bughot. Kita tahu ya dalam fikih ada hal terlarang namanya bughot. Yaitu dia keluar dari ulil amri, ini dosa kan. Jadi soalnya Imam Syafi'i fahami bahwa dari ayat tersebut, surat 2 ayat 173, kalau ada orang pergi jauh, safar, tapi dalam rangka berontak pada ulil amri, bughot, baghin, melakukan kejahatan, maka dia tidak boleh mengambil keringanan makan bangkai. Dari sini juga maka kalau dia safar untuk perbuatan dosa, dia nggak boleh ngambil keringanan seperti qasar sholat, termasuk buka puasa, tidak berpuasa. Oke. Mungkin ada pertanyaan, kalau orang safar nyantai, lebih afdol mana? Puasa apa nggak puasa? Jawabannya, kalau dia tidak merasakan kesusahan, maka lebih utama dia puasa aja. Naik pesawat, safarnya ya puasa aja. Tapi kalau susah, berat, safarnya naik motor misalnya, contoh, atau jalan kaki bahkan, maka dalam hal ini, kalau kesusahan, dia lebih afdol tidak puasa. Alasannya, puasa lebih afdol kalau enggak kenapa-napa adalah karena dia jadi atau terbebas dari tanggungan. Karena bagaimanapun nanti dia harus ganti kan di hari lain. Ganti di hari lain nih beban. Mendingan dia mampu sekarang ya sekarang aja, apalagi masih di bulan Ramadan. Di hari lain bukan Ramadan, mungkin lebih susah lagi dia. Oke. Kemudian kata Imam Nawawi, walau asbaha sha'iman fama ridho aftar. Kalau dia pagi-paginya puasa, jadi dia sahur normal ya, sahur kemudian puasa, anggaplah jam 9 pagi sakit dia. Kata dokter, kamu nggak boleh puasa ya. Dan penting ya, untuk masalah puasa bagus nggak bagus, itu tanya ke dokter. Ditanyakan ke dokter, karena dalam hal ini sebagai ahla dzikri, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lam. Oke. Ucapan mereka sangat diperhitungkan. Tapi wa in safar, kalau dia pergi safar, jadi pagi-pagi puasa, kemudian dia pergi safar. Maka dalam hal ini dia nggak boleh berbuka puasa. Kenapa? Karena sesuai kaidah umum fikih dalam mazhab Syafi'i, kalau satu ibadah dikerjakan saat tidak safar dan saat safar, maka dimenangkan saat tidak safarnya. Kaidahnya, idza ijtama'a al-hadar was safar, ghuliba hukmul hadar. Kalau satu ibadah
dikerjakan, ada unsur safar dan tidak safar, maka dianggap dia tidak safar. Makanya di sini penting dibedakan. Kalau orang pagi-paginya puasa, kemudian siangnya dia sakit, dia boleh buka puasa. Karena ada sebabnya, itu sebab untuk dia buka puasa ini. Sakitnya ini. Dan sakit namanya sakit mudarat kan. Tapi kalau dia pagi-pagi puasa, kemudian siang-siang dia safar, nggak bisa kayak gini, dia tetap wajib berpuasa. Oke. Walau asbah, kata Imam Nawawi, al-musafiru wal maridu so'ima ini, thumma aradal fitra jaza. Kalau ada orang, pagi-paginya dari subuh dia memang lagi safar, masih perjalanan, atau masih sakit, ya. Kemudian, tapi mereka tetap puasa. Contoh ada orang, dia lagi di perjalanan nih, dari Jakarta ke Surabaya. Di perjalanan dia sahur. Karena perjalanannya malam-malam. Kemudian dia puasa. Itu dari sebelum nyampe Semarang. Terus Semarang, udah subuh, gitu ya. Kemudian terus, dia sebelum nyampe Surabaya, aduh, ini nih, mau buka aja deh, aus. Boleh. Kenapa? Karena dia dari awal puasa sudah safar. Maka, meskipun dia sempat puasa, karena memang dari awal dia safar, dia boleh. Karena di sini tidak ada percampuran ibadah saat hadar dan safar. Semuanya dilakukan dalam saat dia safar. Kalau tadi kasusnya yang sebelumnya, dia sahurnya dalam kondisi belum safar. Kemudian dia safar. Nah, itu berarti ada unsur safar dan tidak safar. Kalau ini enggak, dia sama, sehingga sama-sama safar, sehingga boleh. Kata Imam Nawawi, falau aqama wa syufiya harumal fitru ala suf. Tapi kalau dia begitu di perjalanan tadi lagi puasa, jadi dia dari Jakarta ke Surabaya. Di tengah perjalanan sebelum Semarang dia sahur. Oke. Kemudian subuh-subuh udah di Semarang, lewat terus jalan keretanya. Kemudian dia masih puasa, nyampe Surabaya. Di mana dia di Surabaya ini sudah meniatkan tinggal 4 hari atau lebih. Maka dalam hal ini begitu nyampe, dia boleh nggak aus nih minum? Nggak boleh. Nggak boleh. Sebagaimana juga kalau ada orang tadi pagi-pagi puasa padahal sakit, kemudian sembuh. Maka nggak boleh dia buka puasa. Kenapa? Karena dari pagi dia sakit aja bisa puasa. Masa udah sembuh malah nggak puasa? Meskipun masih dalam 1 hari. Menurut pendapat yang benar. Karena udah nggak ada lagi. Memang ada yang berpendapat ya, berarti kalau as-sahih berarti ada yang berpendapat bahwa kalau dia pagi-pagi puasa dalam kondisi sakit, kemudian sembuh siangnya, tapi buka aja deh, meskipun udah sembuh, ada yang menganggap, oh enggak, dia pagi-pagi kan kondisinya dapat keringanan, tapi di sini enggak, karena lemah sebenarnya. Oke. Wa idza aftara al-musafir, kata Imam Nawawi, kalau orang musafir dan wal maridu, dan orang sakit dia memilih tidak berpuasa, qadha, maka wajib qadha berdasarkan ijma dan juga berdasarkan dalil wa man kana maridan awal safarin fa'iddatun min ayyamin, maka ganti di hari lain. Kata Imam Nawawi, wa kadzal haidu, begitu juga orang wanita haid dia wajib qadha. Kata Imam Nawawi, begitu juga wal muftiru bila udhrin, orang yang membatalkan puasanya tanpa udzur. Orang dia buka puasa, siang-siang minum es teh, ya. Padahal dia sehat walafiat, tidak sedang safar. Ini dia wajib qadha. Artinya dia dosa juga ya. Jelas dosa besar, Bah. Tapi wajib qadha. Karena qiyas aulawi. Dalilnya qiyas aulawi, orang yang punya uzur saja, sakit, safar, nggak puasa, wajib qadha, apalagi yang nggak punya uzur. Ya lebih wajib qadha lah, lebih dapat hal yang berat. Gitu ya. Demikian. Kemudian juga berdasarkan hadis yang kita sudah bacakan di pertemuan sebelumnya, man dara'ahul qayyu falaysa alaihi qadha, falaysa al-qadha, wa man istaqa'a fa alaihi al-qadha. Hadis riwayat Ibnu Hibban, At-Tirmidzi dan lainnya mengatakan bahwa Nabi bersabda,
barang siapa yang muntah nggak sengaja, maka dia nggak wajib qadha. Dan barang siapa yang muntahnya disengaja, dimuntah-muntahin, maka wajib qadha. Ini berarti bukti bahwa orang yang membatalkan puasanya sengaja, wajib qadha juga. Oke. Kata Imam Nawawi, begitu juga watarikun niyah, orang yang nggak niat. Jadi dia nggak niat tuh semalaman sampai subuh nggak niat. Dari maghrib sampai subuh nggak niat puasa. Sengaja atau lupa, sama. Tentu kita sudah bahas ya, bahwa niat di sini tidak disyaratkan dilafalkan. Melafalkan niat tidak merupakan syarat, tidak juga wajib, hanya anjuran saja. Nadab, mandub, untuk menguatkan niat di hati, niat pun tetap di hati pada bagaimanapun ceritanya, niat tetap di hati, lisan bukan niat tapi pelafalan niat. Kemudian juga tidak disyaratkan niatnya benar-benar serius, dalam artian harus saya berniat di dalam hati gitu. Enggak harus gitu. Bahkan dengan dia membayang, oh saya harus sahur nih buat puasa, maka berarti dia niat puasa. Atau dia makan untuk menguatkan siang-siang, oh berarti dia ada niat puasa. Keingetan, oh besok puasa, berarti udah niat puasa. Itu sesederhana itu. Tapi mungkin ada kasus orang belas nggak ingat sama sekali. Maka kayak gini, kalau dari maghrib sampai subuh, nggak terbayang hal sekecil apapun tentang puasa besoknya, maka dia dianggap belum berniat dan berarti puasanya nggak sah. Karena Nabi bersabda, malam yubaiti siyam minal laili fala siyam. Malah barang siapa yang belum meniatkan puasa dari malam, maka tidak sah puasanya. Berarti demikian. Apalagi kalau sengaja, lebih buruk lagi. Belum lebih buruk. Kata Imam Nawawi, dan orang kayak gini wajib qadha jelas. Karena dia dianggap tidak puasa, wajib qadha. Dan di sini kita, ya berarti harus ingatkan, mungkin ada teman di antara kita yang sengaja batal siang-siang puasa, padahal mampu. Ini tetap wajib qadha, nggak main-main. Selain dosa besar, dosa sangat besar, karena ini melanggar rukun Islam. Apalagi ini melanggar perintah. Kaidahnya dosa meninggalkan perintah lebih parah daripada dosa mengerjakan larangan. Walaupun sama-sama dosa besar. Wajibu qadha'u, kata Imam Nawawi, man ma'afata bil ijma'. Begitu juga kalau dia pingsan ya seharian, maka kita sudah bahas ya, kalau pingsan seharian kan nggak sah puasanya. Ini wajib qadha juga. Wajib qadha juga karena dia seperti orang sakit. Baik. Wariddah, begitu juga orang yang murtad, begitu Islam lagi, wajib qadha puasa saat murtad. Contoh, ada orang, Masya Allah, semoga Allah jaga kita, dia murtad 3 hari pertama Ramadan. Hari keempat dia masuk Islam lagi. Nyesel dia. Dia 3 hari itu, meskipun saat itu statusnya non-muslim, murtad, nanti karena dia di Islam lagi, dia wajib mengqadha 3 hari tadi. Hikmahnya adalah supaya orang jangan sampai, gue gini aja deh, ini mau Ramadan nih besok nih. Udah gue, ada orang gitu ya, ada orang bilang murtad aja deh sebulan, habis itu masuk Islam lagi. Enak, gue nggak wajib puasa. Nah, nggak gitu. Justru Anda tetap wajib puasa. Nah, demi menghindari yang seperti itu, maka ulama memberi peraturan ketat terhadap orang yang murtad. Karena dia memang pada hasilnya muslim, sudah komitmennya, terus dia main-main, maka diberikan tegasan dia tetap wajib qadha. Gitu ya. Tapi kalau non-muslim asli, dunar kufr asli, tapi kalau dia memang sebelumnya non-muslim masuk Islam, maka ya nggak wajib qadha puasa sebelumnya, meskipun bertahun-tahun. Kenapa? Karena Nabi bersabda, al-Islamu yahdimu ma qablah. Keislaman seorang menghancurkan dan menghabiskan dosa-dosa yang lampau, termasuk dosa meninggalkan puasa. Dan kita tadi sudah saya ingatkan bahwa non-muslim dia tetap kena kewajiban syariat. Tetap kena kewajiban syariat. Ya, tentu jadi dosa juga dia karena nggak puasa meskipun non-muslim. Dan ini ulama ijma tentang hal ini. Oke. Dan juga karena kalau kita wajibkan orang mau masuk Islam ya, nanti kamu masuk Islam usia 40 tahun. Kamu udah kemana aja selama ini? Kamu Ramadan dari usia balik udah 30 kali Ramadan contoh ya. Kamu berarti wajib ganti. Ya orang nggak masuk Islam. Orang masuk Islam. Beda dengan murtad. Murtad dia udah Islam sebelum. Terus main-main. Kalau kita nggak bebankan kewajiban ini, nanti dia orang kayak gitu tadi. Siasatin dia. Itu saya ada orang itu bilang Ramadan murtad aja, terus Islam lagi Lebaran.
biar nggak kena kewajiban puasa, terus juga masuk Islam dosa terampuni yang sebelumnya. Nggak gitu, nggak gitu. Karena ini murtad main-main, berarti diberikan hukum ketat. Begitu juga wasiba wal jununi, orang yang anak kecil juga nggak wajib kodok puasanya, dan orang gila juga kalau udah sadar nggak wajib kodok puasa. Kenapa? Karena rufil kolam antara pena catatan malaikat diangkat dari 3 orang, diantaranya anak kecil sampai balik dan anak orang yang gila sebelum dia sadar. At-Imam Nawawi, walau balagha bin nahari sha'iman wajib itmamuhu bila qada. Anak kecil, ya, dia siang-siang balik. Ini Ramadan nih. Siang-siang balik. Entah baliknya karena, mohon maaf, akramakumullah, mimpi basah. Tentu kalau baliknya karena head ya batal, bos, nggak bisa puasa ya. Tapi kalau baliknya mimpi basah, ya kan berarti bisa ya. Sah puasa orang mimpi basah, sah. Atau karena dia genap usianya 15 tahun. Jadi di sini kita kebayang baliknya dia dengan mimpi basah atau dengan 15 tahun genap. Jadi dia lahirnya dulu 15 tahun lalu jam 9 pagi. Maka di sini genap 15 tahunnya teng jam 9 pagi juga. Jadi dulu dia lahir 1 Ramadan jam 9 pagi, contoh. Anggaplah. Teng jam 9 pagi 1 Ramadan. 15 tahun setelahnya, umur dia sekarang, berarti udah balik tuh. Meskipun belum mimpi basah, belum macam-macam, belum yang lain-lain. Ah, ini gimana nih? Tadinya dia pagi-pagi belum wajib puasa, sekarang wajib puasa nih siang-siang. Wajib itmamu bila qada. Ah, dia kan pagi-pagi puasa belum wajib, berarti puasa dianggap seolah-olah sunnah. Belum wajib kok. Kemudian dia siang-siang jadi wajib puasanya. Puasanya nih diterusin nggak? Kan beda. Pagi-pagi puasa yang tidak wajib, siang-siang puasa wajib sampai maghrib. Jawabannya dia terusin. Kodo nggak? Nggak perlu kodo. Gitu. Kenapa? Karena dia menjadi orang yang wajib ibadah di saat di tengah-tengah ibadah. Sebagaimana orang kalau seandainya puasa sunnah, kemudian menazarkan. Ada orang puasa sunnah pagi-pagi. Sunnah berarti boleh dibatalkan, boleh. Kemudian dia siang-siang bernazar. Saya bernazar kalau seandainya saya lihat pengumuman SNMPTN lulus, ini puasanya jadi puasa wajib. Maka, benar dia buka siang-siang. Wih, keterima SNMPTN gitu ya. Terima di kampus favorit dia. Saat itulah dia puasanya jadi wajib karena nazar. Ini orang dia nggak perlu qada, nggak perlu puasa nazar baru lagi. Nggak, cukup. Ya. Baik. Walau balagha kata Imam Nawawi fihi muftiran aw afaqa aw aslama fala qada fi. Kalau dia pagi-paginya nih anak kecil tadi nggak puasa, dia anak kecil nggak puasa, orang belum wajib, terus siang-siang mimpi basah balik, gimana dong? Atau dia pagi-paginya gila, jadi dia pagi-pagi gila, kemudian normal lagi, gitu ya, waras lagi, atau pagi-paginya non Muslim belum masuk Islam, kemudian siang-siang masuk Islam, gimana nih hari tersebut? Malah kodok afil asah, dia nggak perlu kodok. Menurut pendapat yang lebih benar, dia nggak perlu kodok. Kenapa? Karena itu belum wajib. Karena puasa kan utuh sehari kewajibannya. Dia baru wajib setengah hari, sebagian hari. Maka nggak perlu kodok. Nggak perlu kodok. Juga sebagaimana orang yang masuk waktu sholat, kias ya, waktu sholat, kemudian dia belum sempat sholat 1 rakaat, ini saking pendek waktunya, langsung gila. Jadi azan subuh, contoh jam 5 lewat 1 menit gila dia. Dan berarti kan dia 1 menit doang punya waktu untuk sholat. Nggak sempat, bahkan 1 rakaat. Nah, maka dia di sini, andai sadar nanti, nggak perlu qadha sholat waktu tersebut. Kebayang ya? Ada orang jam 5 pagi, masuk waktu subuh. 1 menit berikutnya gila. Kan 1 menit nggak cukup, paling cuma 1 rakaat. Oke? Maka nanti begitu sadar, dan waktu itu sholat subuh di qadha nggak? Nggak usah di qadha. Orang dia memang nggak mampu menunaikan, saking waktunya nggak cukup. Baik, mungkin kita
buka pertanyaan dulu, silakan jika ada pertanyaan. Udah setengah jam. Belum lanjut, ada pertanyaan silakan. Ya, silakan yang ingin bertanya. Jika mau diaktifkan audionya, persilakan. Atau bisa mengangkat raise hand terlebih dahulu. Fadol, Mas Fulan. Assalamualaikum Ustadz. Izin bertanya. Tadi orang non-muslim kan tetap mendapat kewajiban sebagaimana orang muslim. Tapi ketika dia masuk Islam, tergugurkan. Nah itu maksudnya dia tetap dapat dosa atau gimana ya Ustadz? Kan masih diwajibkan, tapi kok nggak kodok gitu. Oke. Jadi dia nggak dosa. Dia dosa sebenarnya, cuma dosanya terhapus dengan masuk Islam. Jadi sebenarnya dia dosa tuh saat sebelum masuk Islam karena ninggalin puasa. Tapi begitu dia masuk Islam, dosanya terampuni. Karena kata Nabi kepada Amr bin As, "Ama alim ta'ana Islam yahdimu ma qablah." Kamu emang nggak tahu bahwa Islam menghancurkan dosa sebelum. Itu ya, jelas ya. Baik. Lagi silakan. Di forum chat ada 2 orang. Okay. Chat. Oke. Dalam kasus murtad, jika murtadnya lebih dari 1 kali bulan Ramadan, misalnya dia telah melewati 3 tahun dalam keadaan murtad, apa wajib bagi dirinya qadha dan fidyah? Kalau qadha ya wajib. Fidyah saya belum tahu. Wajib fidyah atau enggak. Izinkan nanti saya jawabnya pertemuan depan ya untuk fidyahnya. Tapi kalau qadha jelas, ya. Tapi kalau fidyahnya saya belum tahu. Bagaimana bila orang yang safarnya siang, sudah direncanakan siang hari? Boleh nggak puasa? Tetap dia wajib puasa karena pagi-paginya dia dia belum safar. Tetap di sini bergabung padanya ibadah saat safar dan ibadah saat belum safar. Konsepnya kalau ada ibadah bergabung safar dan belum safar, maka dia tidak dapat keringanan safar. Itu kaidahnya begitu. Meskipun sudah direncanakan. Ini sekali lagi saya bicarain dalam perspektif madzhab Syafi'i ya. Seandainya ada madzhab lain, ulama lain yang fatwanya beda, ya silakan saja. Tapi dalam perspektif madzhab Syafi'i demikian. Pertanyaan berikutnya, dalam kasus murtad, jika dia pada bulan Ramadan melakukan hubungan suami istri, lalu ia kembali muslim, akan kewajib dirinya qadha dan kafarah. Maksudnya jadi saat murtad itu tadi ya, jadi bulan Ramadan dalam kondisi murtad. Kalau qadha iya, kafarah saya belum tahu. Ini sekali lagi ada kaitan dengan pengembangan tadi ya. Pertanyaan dari yang lain, di pertemuan pertama orang tadi dari Gilang ya, yang 2 pertanyaan. Terima kasih juga Akmal. Ini dari Jabar. Di pertemuan pertama orang haid boleh meniatkan puasa esok hari jika diyakini sesuai kebiasaan harinya suci. Alasannya apa ya? Karena kan bisa jadi dia suci setelah tengah hari atau sudah lalu subuh. Sehingga di awal waktunya yang harusnya puasa dia masih haid. Ini tentu berarti dia kalau meleset perkiraannya berarti kebiasaan yang diperkirakan belum akurat, ya. Kalau kasus begitu. Tapi kalau kebiasaan akurat, ya boleh. Ya. Kan kita kemarin bicara kalau dia punya kebiasaan. Dia maksud kebiasaan yang akurat. Ya. Demikian. Dan lagi pula di sini kasusnya dia meniatkan. Oke, dari Aknafis. Jadi kita bicara kemarin kan meniatkan ya. Niat, kemudian benar kejadian maka sah. Gitu ya. Tapi kalau dia niat dengan perhitungan yang akurat, ternyata masih juga haid pagi-paginya, ya dia nggak sah. Bukan berarti puasanya sah dengan pagi. Jadi di sini dia diambil gon rojih. Paham ya? Jabar kalau belum paham boleh chat lagi. Tapi demikian. Jadi yang kemarin kita bahas di pertemuan pertama itu dia niat puasa besok karena udah anggapan dia yakin malam ini tuntas haid sesuai dengan kebiasaan, atau malam ini udah 15 hari haid, nggak mungkin lebih kan. Kemudian
besoknya puasa, ternyata benar dia nggak haid, ya berarti sah gitu. Niatnya sah, puasanya sah. Tapi kalau benar ternyata besok pagi masih haid juga dalam kondisi dengan kebiasaan tadi, bukan 15 hari ya, maka dia yang nggak sah juga, nggak sah. Jadi pembahasan waktu itu tentang niatnya berlaku nggak, sah nggak. Pertanyaan dari Akhnafis, kalau sakit lumayan berat, demam, tapi tetap memaksakan puasa karena mampu, apa lebih baik daripada meninggalkan puasa karena uzur sakit? Kalau memang dia membuat lambat sembuh, maka tentu lebih baik dia tidak berpuasa. Kalau membuat lambat sembuh. Sekali lagi ditanyakan ke dokter. Ditanya, dokter, dok saya gimana bagusnya puasa nggak puasa? Kalau memang ya kata dokternya kamu bisa lah siasatin makan yang banyak pada saat berbuka, saat sahur, minum obat ini malam-malamnya sehingga siang kamu kuat, itu bagus. Pada akhirnya selama dia memang mampu berpuasa di bulan Ramadan saat itu, maka lebih bagus. Kecuali kalau sakit malah bahaya besar atau membuat lambat sembuh, berarti ya inilah bahaya, dororan syadid, dan dia lebih baik menunda. Jangan sampai memaksakan justru lebih parah. Di sini kita paham ya bahwa ibadah itu dalam Islam tidak untuk nyusahin orang. Pertanyaan berikutnya, kalau orang mabuk karena khamr dihukumi seperti pingsan. Ini khamr mabuknya sengaja apa nggak sengaja? Kalau dia sengaja mabuk, maka nggak, dia diberikan ketat, hukumnya dia wajib qadha juga, wajib qadha. Tapi kalau mabuknya nggak sengaja, maka dia tidak kena kewajiban. Tentu kalau mabuknya seharian penuh. Kalau mabuk sebagian hari tetap wajib. Dari Akhrido, Waalaikumsalam. Oke. Jika kita sudah puasa, tapi saat menjelang sebelum buka kita sakit, dibawa ke dokter. Dokter menyatakan jangan puasa lagi. Kita tetap puasa. Nanggung nih. Itu gimana? Kalau dokter pasti nyampaikan yang terbaik ya. Jadi kita ikutin. Adapun bagaimana maksudnya puasanya sah atau enggak, puasanya sah. Andai dia maksa, puasanya sah. Tapi bisa jadi dia berdosa kalau malah membuat mudarat lebih besar. Jadi puasanya sah, urusan pahala ya mudah-mudahan dapat pahala, tapi dia mungkin dari sisi lain dia melakukan kesalahan, yaitu malah memudaratkan diri. Dan jika kita sakit di rumah sakit, apa puasa batal atau gimana? Soal nanggung. Enggak puasa nggak batal. Beda dengan haidnya. Kalau haid itu yang nggak bisa nanggung-nanggung. Plus kejadian ya udah. Kalau sakit kayak gitu masih bisa dia nanggung-nanggung. Puasanya sah kalau diterusin. Sah. Izin bertanya terkait sholat dan safar. Kalau sholat mungkin bukan di sini tempat pertanyaan. Mohon maaf. Berarti suci dari haidnya itu terjadi di malam atau sebelum subuh, Ustaz? Ini Bang Jabar tadi ya. Suci dari haidnya, perkiraan dia sebelum subuh. Oke. Kemudian ini pembahasan niatnya. Niat. Dan sebelum subuh ternyata suci, maka dia sah niatnya. Nggak perlu niat baru, itu maksudnya. Nggak perlu niat baru. Jadi dia niat sebelum suci. Lagi haid tapi udah niat puasa, itu maksudnya. Terus suci sebelum subuh. Maka nggak perlu dia niat lagi. Niat yang tadinya udah sah. Kalau memang sudah kebiasaan. Pertanyaan dari istri saya, seorang yang baru balik di permulaan hari atau pertengahan hari, oke, wajib lanjut puasa tanpa kontak. Bagaimana jika di awal puasa dia tidak puasa dengan baik? Contoh, buka sebentar makan. Ya enggak lah. Berarti dia pagi-paginya nggak puasa dong. Pagi-paginya udah muftir. Oke, dari Ukhti Rahmi Aziza, jika seorang murtad bertahun-tahun masuk Islam kembali, apa tetap wajib qadha? Iya wajib. Cuma nanti mungkin disiasatin ya. Nggak harus berturut-turut. Ya dicicil selama umur dia tersisa. Oke, pertanyaan kedua nanti. Kita lanjut dulu ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya senang ternyata para jemaah sekalian benar-benar serius memperhatikan dan juga aktif mendiskusikan. Lanjut, kata Imam Nawawi, wala yalzamuhum imsaku baqiyatin nahari fil asr. Anak kecil tadi yang pagi-paginya dia belum puasa, contoh kasus tadi, makan gitu ya. Jam 9 atau jam 12 balik dia. Bahkan kita udah bilang bahwa dia
nggak wajib qadha tuh hari itu. Pertanyaannya, dia wajib nggak nahan diri seterusnya sampai maghrib? Kata Imam Nawawi, wala yalzamum imsaku baqiyatin nahari. Juga nggak wajib dia menahan diri dari makan minum sampai akhir. Kenapa? Karena dia nggak puasanya karena uzur. Dia nggak puasa karena uzur, itu uzurnya apa ya? Belum wajib tadi. Juga kias seperti orang sakit dan orang musafir. Orang musafir pagi-paginya nggak puasa, kemudian nyampe kondisi sudah sembuh penyakitnya, ya dia nggak harus menahan diri sampai maghrib. Jelas ya. Tapi disunahkan tetap. Disunahkan menghargai bulan Ramadan. Menghargai bulan Ramadan. Dan juga di sini kita lihat bahwa Imam Nawawi pakai istilah apa? Fil asal, berarti ada beda pendapat yang cukup serius di sini. Di mana pendapat lain wajah yang berikutnya, wajah yang kedua dari ulama Syafi'iyah juga, dia wajib juga untuk menahan diri dari makan minum sampai maghrib, meskipun nggak sah sebagai puasa hari yang utuh. Baik, kemudian kata Imam Nawawi, wayal jamu man ta'adda bil fitri aw nasiyan niyah. Tapi kalau ada orang yang sengaja buka siang-siang atau sengaja nggak niat tadi, dia wajib tuh meskipun nggak sah puasanya, emang nggak puasa ya, dan wajib juga nahan diri dari makan minum. Jadi gini, ada orang pagi-pagi puasa, dari rumah dia puasa gitu, sahur sama orang tuanya, kemudian pergi ke sekolah, di kantin makan dia, padahal puasa dia, makan dia, batalin puasa, ini dosa dan wajib qadha nanti. Kemudian habis itu dia boleh nggak, udah batal nih, udah dosa, aduh, udah deh makan lagi minum lagi. Nggak boleh. Kalau dia makan lagi minum lagi, dosa lagi, terus dosa lagi. Dosanya yang ditambah ya, tapi qadhanya tetap sehari, tapi dosanya berkali-kali. Setiap kali dia makan minum sebelum maghrib, dosa lagi. Kenapa? Karena dia wajib menghormati bulan Ramadan. Bulan Ramadan ini bulan puasa. Dia melanggar dengan sengaja, maka dia wajib. Gitu juga orang yang nggak niat, jadi dia dari maghrib sampai subuh nggak niat. Dia tuh kesian banget tuh, udah puasanya nggak sah, yang orang belum niat. Begitu dia wajib juga nahan diri dari makan. Ini paling sengsara nih kasus ini. Ya, jadi udah nggak boleh, udah dosa. Nggak boleh makan minum juga, kalau makan minum tambah dosa lagi, dan wajib qadha. Makanya sekali-kali jangan pernah lalaikan niat, dan juga apalagi buka puasa siang-siang. Takutlah pada Allah, jangan seperti itu. Nawawi la musafirun aw maridun zala udhruhuma ba'dal fitri. Tapi bedakan, nggak seperti itu hukumnya kalau ada orang yang safar, dia nggak puasa, orang keringanan, nyampe gitu kemudian tinggal, berarti dia nggak masalah. Contoh dia safar pagi-pagi, ya dari subuh udah safar dia. Dari subuh udah safar. Dari Jakarta ke Surabaya. Sampai Surabaya, anggaplah zuhur. Oke. Maka di sini dia nggak wajib nggak wajib nahan diri dari makan minum sampai maghrib. Nggak wajib. Ya, biasa aja dia makan minum lagi. Cuma mungkin dia nggak depan orang gitu ya. Dan tetap disunahkan juga dia nahan diri dan makan. Berpahala kalau dia nahan diri dari makan, meskipun tidak wajib. Juga orang sakit, dia dari pagi sakit, dari subuh sakit, nggak puasa dia, ini nggak puasa, kemudian sembuh, makan kan. Nah, ini habis itu wajib lagi nggak nahan diri sampai maghrib? Kan udah sembuh, nggak wajib. Menurut pendapat yang lebih, menurut pendapat mazhab Syafi'i seperti itu. Tapi disunahkan tetap menyembunyikan makan minumnya. Jadi jangan mentang, enak nih gue lagi dapat keringanan makan minum depan orang, nggak gitu. Ya, kenapa? Agar tidak menimbulkan keresahan, tidak mengganggu puasa. Hormatilah orang yang berpuasa. Lanjut. Walau za'ala qabla an ya'kula wa lam yanwiya lailan fakadza fil madhhab. Fokus ya. Kalau seandainya uzur orang yang sakit dan musafir ini hilang, dalam artian yang safar udah nyampe, yang musafir udah sembuh, yang sakit udah sembuh. Kemudian sebelum dia makan, jadi tadi dia safar pagi-pagi belum makan nih, tapi juga belum niat malamnya, maka sama hukumnya. Yaitu apa? Sama-sama tidak wajib menahan diri dari
makan minum sisa hari. Karena dia dapat rukhsah kok. Jadi dia dari pagi gak niat puasa, udah dari malam gak niat puasa, orang lagi musafir, nyampe, ya tetap dia nggak wajib menahan diri dari makan minum sampai maghrib, nggak wajib, karena dia dapat uzur kok. Meskipun dia belum makan dari pagi, ya, karena gak niat itu sama aja nggak puasa, gak niat itu sama aja makan. Jelas sampai sini ya, tolong diingat baik-baik. Jadi seperti wal azharu kata Imam Nawawi, wal azharu annahu yalzamu man akala yawma syakki thumma thabata kaunuhu min Ramadan. Pendapat yang lebih kuat dari pendapat Imam Syafi'i, ya, bahwasanya orang yang di Yaumus Syak, ingat Yaumus Syak adalah hari 30 Sya'ban. Hari 30 Sya'ban di mana ada isu itu Ramadan. Tapi Syak ya. Dia jadi ya udah makanin aja. Ternyata Ramadan bener. Lah, jadi dia ngira ya udah hari Syak ini bukan Ramadan, ini masih Sya'ban. Ternyata beneran Ramadan. Siang-siang dia lihat grup WhatsApp, beneran Ramadan ternyata nih. Gimana dong? Hah? Dia wajib menahan diri dari makan minum sampai mati. Pagi-pagi dia nggak puasa. Bukan karena trader, tapi karena dia nganggapnya masih 30 Sya'ban. Siang-siang dia lihat grup WA, ada pengumuman. Banyak lagi, grup 1 bilang gitu, grup 2, grup sebelah, grup kanan, kiri, atas, bawah. Dia lihat berita di TV, dia lihat Twitter, dia lihat Facebook. Bener. Nah, ini dia wajib nahan diri dari makan minum sampai mati. Menurut pendapat yang al-Har. Baik. Wa imsaku baqiyatil yaumi, kaidah penting, dan menahan diri dari makan minum di hari yang tersisa, di sisa hari sampai maghrib, min khawasi Ramadan, hanya berlaku pada puasa Ramadan. Bi khilafin nadri wal qadha, tapi kalau puasa nazar dan qadha enggak gitu. Karena bukan Ramadan. Kenapa? Karena alasannya adalah syaraful waqt, kemuliaan, keutamaan bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan bulan puasa memang, maka dihargai, dihormati. Juga karena kalau orang batalin nazar dan qadha nggak ada kafarat. Kalau puasa ada puasa Ramadan, dia ada hukumannya, kalau hukumannya qadha atau pada kasus hubungan suami istri plus kafar. Faslun. Man fatahu syai'un min Ramadhana famata qabla imkanil qada'i fala tadaruka lahu wala its. Barang siapa yang keskip, ya, enggak sempat puasa bulan Ramadan karena uzur, ya, seperti sakit misalnya. Famata kemudian meninggal dunia sebelum sempat mengqadha, fala tadaruka lahu, maka tidak perlu ada ganti apa-apa dan juga tidak berdosa. Ada orang sakit nih bulan Ramadan, terus nggak puasa, sehari nggak puasa, 2 hari nggak puasa, 3 hari nggak puasa, meninggal dunia, masih bulan Ramadan meninggal dunia. Harusnya kalau dia sembuh nanti ya setelah selesai Ramadan, dia kan wajib qadha itu 3 hari tuh. Tapi dia meninggal dunia di tengah Ramadan, berarti belum sempat qadha. Masih Ramadan, qadha itu di luar Ramadan, dia belum sempat qadha. Maka kayak gini gimana? Ada konsekuensi nggak? Enggak. Dosa nggak? Enggak. Nyantai. Kenapa? Karena dia nggak mampu sama sekali. Nggak mampu sama sekali. Dan dia nggak teledor. Dia nggak teledor. Tapi kalau wa in mata ba'da tamakkuni, kata Imam Nawawi, kalau dia meninggalnya setelah sebenarnya sudah mampu mengqadha. Dia sakit 3 hari bulan Ramadan. Oke. Kemudian masuk, udah keluar Ramadan, selesai Syawal. Lebaran nggak boleh puasa. Oke lah. Tanggal 2 Syawal boleh kan puasa. Tanggal 3 bisa kan puasa. Tanggal 4 bisa nggak puasa. Dia meninggal tanggal 5. Meninggal tanggal 5. Tadinya dia tuh tanggal 2 Syawal, 3 Syawal, 4 Syawal bisa puasa sehat walafiat. Dia malah nggak puasa, nggak qadha. Berarti dia teledor di sini. Maka lam yasum anhu walihu fil jadid. Maka di sini keluarganya, sanak kerabatnya yang ditinggalkan, dia tidak
Menurut pendapat yang jadid, pendapat baru Imam Syafi'i, tidak bisa mempuasakan. Oke. Di sini kita akan masuk ke pembahasan orang yang meninggal sementara dia mampu ganti puasa. Oke. Itu meninggal sebelum ganti, keluarganya ngapain? Pendapat jadid Imam Syafi'i, keluarganya hanya bisa membayarkan fidyah sebagai ganti dia nggak puasa, padahal mampu mengqadha. Pendapat qadim Imam Syafi'i, dia boleh mempuasakan, keluarganya boleh mempuasakan, boleh juga membayarkan fidyah. Satu harinya 1 mud. Yani satu harinya kurang lebih, kalau satu so' 4 mud itu 3,5 liter, 2,5 kilogram, maka 1/4. Berarti 0,7 gram dari makanan pokok per harinya. Jadi kalau qaul jadid, orang yang aturan dia qadha puasa, enggak qadha puasa, padahal mampu qadha, dia tunda-tunda, meninggal, kemudian kalau qaul jadid, dia cuma bisa bayarin fidyah, nggak bisa mempuasakan. Kalau qaul qadim, fatwa Imam Syafi'i sebelum nyampe Mesir, dia punya 2 pilihan, boleh mempuasakan, boleh membayarkan fidyah. Kata Imam An-Nawawi, lam yasum anhu waliyuhu fil jadid. Menurut pendapat jadid, dia keluarganya nggak bisa mempuasakan. Karena puasa dianggap dalam perspektif ini merupakan perbuatan badan, ibadah badaniyah. Sehingga seperti sholat, orang sholat nggak bisa kan menyolatin buat atas nama orang lain, puasa juga gitu. Oke. Terus gimana dong? Kalau gitu, bal yukhriju min tarikatihi bi kulli yaumin muddatu amin. Tapi dia mengeluarkan dari harta warisannya per hari yang ditinggalkan 1 mud dari makanan. Ini 0,7 gram makanan pokok. Ada orang aturan qadha 3 hari. Enggak qadha juga, meninggal sebelum sempat qadha. Keluarganya ngapain nih? Ya udah, harta warisannya diambil buat beli 0,7 gram makanan pokok per hari yang ditinggalkan 3 hari, berarti tinggal dikali 3, 2,1 gram. Kemudian 2,1 ya gram. Tadi kilogram ya, sorry. Tadi gram terus. 0,7 kilogram kali 3 berarti 2,1 kilogram. Kilogram. Tadi saya sebut gram ya, enggak. Kilogram. Karena 0,7. Oke. 2,1 kilogram dia kasih sebagai fidyah. Dan menurut pendapat jadid, nggak boleh mempuasakan. Nggak ada. Udah, fidyah aja. Dari warisan, dari harta warisan. Landasanlah hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi, man mata wa alaihi siyamu syahrin falyut'im anhu makana kulli yawmin muddatu amin miskinan. Nabi SAW barang siapa meninggal, kemudian dia ada utangan puasa belum dibayar, maka hendaknya ahli warisnya membayarkan, memberi makan dari hartanya itu, maka kulli yaumin miskinan, sebagai ganti dari per hari yang tinggalkan 1 orang miskin. Ini 1 mud tadi. Dan ini Imam Mawardi menukilkan ijma' sahabat bahwa orang yang kayak gini difidyahkan. Adapun qaul qadim, maka nanti Imam akan singgung. Wa kadza nadzir wal kafar, begitu juga puasa nazar dan puasa kafar kasusnya sama. Dia puasa nazar, udah bernazar, kemudian mampu menunaikan tapi nggak ditunaikan juga, meninggal, maka keluarganya menurut pendapat jadid hanya bisa memfidyahkan. Kafarat juga gitu. Qultu, kata Imam Nawawi, al-qadim huna azhar. Pendapat qadim di sini lebih unggul, lebih rajih, lebih kuat dalilnya. Apa pendapat qadim? Pendapat qadim yaitu orang kasus seperti ini dia punya 2 pilihan, tidak hanya memberi makan, tapi boleh juga mempuasakan. Jadi bedanya qadim dan jadid di sini pada kasus mempuasakan. Menurut qadim boleh dipuasakan, menurut jadid enggak ada puasa-puasa. Enggak bisa dipuasakan. Dalilnya kenapa qadim lebih unggul? Karena hadis riwayat Bukhari Muslim, man mata wa alaihi siyamun sawma an waliyyu. Barang siapa meninggal sementara masih punya tanggungan puasa, maka keluarganya, walinya mempuasakannya atas nama dia.
Di sini berarti kita ketemu satu dari belasan contoh kasus ulama Syafi'iyah merojihkan pendapat qadim dari jadid. Padahal kita sudah ingat bahwa prinsipnya Imam Syafi'i kan punya qaul qadim, punya qaul jadid, pendapat lama, pendapat baru. Kata beliau, la aj'alu fi hillin man qalahu anni atau kama qala. Aku tidak halalkan orang yang memfatwakan qaul jadid atas nama. Jadi sebenarnya Imam Syafi'i nggak izinkan. Kalau ada yang bilang Imam Syafi'i berfatwa demikian, padahal itu udah ditinggal, udah qaul lama. Harusnya yang terupdate nih jadid setelah nyampe Mesir. Itu kurang lebih 5 tahun sebelum dia wafat. Tapi ulama Syafi'i ya, karena ini mazhab Syafi'i sebenarnya adalah mazhab bersama, ijtihad jama'i. Ini penting, berarti di sini sebenarnya kita bisa melihat bahwa sebenarnya taklidnya ulama Syafi'i kepada Imam Syafi'i bukan taklid buta. Bahkan taklid yang benar-benar dengan penuh pandangan terhadap dalil juga. Sampai ada kasus Imam Syafi'i udah ralat ucapannya, punya qaul jadid, tapi menurut ulama Syafi'i sebenarnya dalil pendapat lama lebih kuat malah. Maka mereka menjadikan pendapat lama ini pendapat roji dalam mazhab. Pendapat roji dalam mazhab. Dengan tetap mengatakan Imam Syafi'i sendiri qaul jadidnya X, A begitu. Dan diralat. Tapi atas nama mazhab, karena mazhab Syafi'i bukan hanya Imam Syafi'i belaka, tapi juga ulama-ulama Syafi'iyah lintas generasi, maka sah dijadikan ini mazhab Syafi'i meskipun itu qaul qadim. Dan ini ada kasusnya sedikit ya, belasan kasus saja, ini salah satu. Jadi perlu diingat ini salah satu. Oke. Di sini ada penukilan menarik ya, bahwa Imam Asy-Syafi'i sendiri sebenarnya mengatakan insohal haditsu qultu bih. Kalau hadis tentang mempuasakan itu sahih, jadi tadinya beliau berpendapat boleh mempuasakan. Terus beliau melihat kayaknya ini hadisnya yang bermasalah. Dan prinsip Imam Syafi'i itu tidak menjadikan hadis dhaif sebagai dalil hukum. Dalil hukum ya. Enggak. Maka beliau kemudian meralat. Udah deh, kalau jadid saya hanya boleh difidyahkan. Enggak boleh dipuasa. Padahal ini justru riwayat Bukhari Muslim. Dan Bukhari Muslim setelah Imam Syafi'i. Ini justru sahih. Maka kata Imam Baihaqi, andai Imam Syafi'i dia melihat semua sanad hadis tersebut, tentu beliau pasti akan berpendapat itu hadis sahih. Cuma beliau nemunya sanad yang lemah, belum nemu itu. Wallahu a'lam bishawab. Wal waliyu, kata Imam Nawawi, kullu qaribin alal. Wali itu sendiri, jadi kan tadi katanya boleh dipuasakan wali. Oke, wali yang dimaksud apa? Apa cuma orang tua? Apa gimana? Maka di sini kullu qarib, semua kerabat. Ini orang yang punya hubungan darah, dekat ataupun jauh. Jadi tidak harus merupakan ayahnya anaknya, nggak harus. Nggak harus merupakan ahli warisnya, nggak harus. Ya. Dan ini Imam Nawawi ini tolong perhatikan. Di sini pakai kata al-mukhtar. Al-mukhtar. Kalau kita lihat di muqaddimah, nggak ada tuh Imam Nawawi bilang, nanti saya akan bilang mukhtar. Yang ada, wahai itu aqulu al-azhar wal masyhur, wahai itu aqulu al-asah al-sahih, wahai itu aqulu al-madhab. Kan gitu. Nah, istilahnya yang sudah kita sering bahas aja, al-asah, as-sahih, al-masyhur, al-azhar, al-madhab. Ini al-mukhtar. Apa nih maknanya? Dan ini di Minhajul Thalibin hanya sekali. Hanya sekali beliau menggunakan istilah al-mukhtar untuk kasus fikih. Beliau memang gunakan kata al-mukhtar di sini di awal muqaddimah, yaitu kalau beliau kritik Imam Rafi'i itu maksudnya ala khilafil mukhtar. Kalau Imam Rafi'i tarjihnya itu beda dengan tarjih saya. Dari sini kita paham bahwa al-mukhtar di sini tarjihan pribadi Imam Nawawi. Tentu karena di Minhaj Thalibin, maka ini tarjih pribadi beliau hanya saja masih dalam lingkup madhab. Oke, tolong diingat baik-baik. Bahwa istilah al-mukhtar yang digunakan Imam Nawawi itu ada empat kasus. Yang pertama,
Kalau beliau katakan itu di kitab beliau yang paling terakhir, yaitu At-Tahqiq. At-Tahqiq. Maka beliau tegaskan sendiri di muqaddimahnya bahwa maksud beliau dengan At-Tahqiq adalah qaulun rajjahathu ta'ifatun qalilah. Pendapat internal mazhab Syafi'i yang dirojihkan oleh minoritas. Dia kuat secara dalil, saya kuatkan, tapi dia dikit yang rojih. Maka beliau pakai kata al-mukhtar kalau ditahqiq. Jadi kalau ditahqiq al-mukhtar artinya rojih cuma minoritas banget, sehingga beliau pakai al-mukhtar. Kalau beliau ngomong itu al-mukhtar di Majmu', kitab al-Majmu' Syarh Muhadzab, maka maksudnya ini tarjihnya Imam Nawawi sendiri, tapi tidak sesuai mazhab Syafi'i. Jadi mazhab Syafi'i punya pendapat A, Imam Nawawi bilang ini yang nggak kuat. Saya lebih suka pendapat mazhab lain yaitu B. Tapi nggak bisa kan Imam Nawawi bilang ini mazhab Syafi'i loh yang pendapat lain, nggak bisa. Meskipun lebih kuat menurut beliau, tetap pendapat mazhab Syafi'i ya A tadi. Tapi lebih kuat B gimana dong? Maka Imam Nawawi di kitab Al-Majmu' Syarh Muhadzab beliau gunakan istilah mukhtar untuk hal seperti ini. Yaitu pendapat di luar mazhab Syafi'i yang beliau kuatkan, maka beliau pakai istilah al-mukhtar. Karena Majmu' ini kitab fikih muqarrar, lintas mazhab. Jadi beliau gunakan mukhtar untuk yang kalau beliau lebih suka pendapat mazhab lain, lebih roji menurut beliau gunakan al-mukhtar. Kasus ketiga, kalau berarti di tahqiq tuh, tak paling tinggi kitab. Kemudian Majmu' tuh. Kemudian Raudhah. Kalau di Raudhah al-mukhtar, maka berdasarkan penelitian ulama Syafi'iyah, beliau gunakan mukhtar artinya asoh, artinya lebih kuat. Beliau gunakan istilah al-mukhtar artinya lebih kuat. Cuma beliau variasi aja. Kalau di bawah Raudhah berarti minhaj, ya, minhaj talibin, maka mukhtar artinya pendapat rojih internal mazhab Syafi'iyah, tapi pendapat ulama Syafi'iyah yang belakangan banget. Jadi ulama Syafi'iyah kan kita sudah sebutkan, kalau berpendapat maka pendapatnya disebut wajah. Tapi ini disyaratkan ulama yang berpendapat tersebut ulama sampai abad keempat ini, sampai abad keempat Hijriyah. Berarti tahun 400 Hijriyah dan sebelum, atau sebelum tahun 400, sebelum tahun 400 Hijriyah. Berarti seperti Ibnu Abi Hurairah, Al-Marwazi, dan semisalnya, Al-Muzani, ya, kelas-kelas seperti itu. Al-Buaiti, ulama Syafi'iyah tapi ya Ibnu Suraij. Tapi kalau setelah 400-an, maka itu tidak lagi dianggap sebagai ashabul wujuh. Pendapat mereka bukan lagi wajah. Pendapat mereka bukan lagi wajah. Maka kalau pendapat dari ulama setelah 400 tahun Hijriah tersebut masih internal Syafi'iyah, Imam Nawawi mau kuatkan, beliau bilang al-mukhtar. Tapi ini kasusnya dalam minhaj cuma satu kali saja. Di sini aja bilang gitu. Dan ini sebenarnya pendapat yang rojih yang dikeluarkan oleh Imamul Haramain. Imamul Haramain kita tahu wafatnya di abad ke-5 Hijriah. Berarti itu yang dimaksud. Ini menarik ya di sini. Ini bahan kajian menarik yaitu al-mukhtar tadi. Dan apa yang saya sebutkan tadi disebutkan para ulama Syafi'iyah seperti misalnya dalam kitab Tahqiqul Matlab fi Istilahi Al-Madhhab. Sebutkan demikian. Intinya kita kembali ke hukum ya. Terlepas dari istilah ini istilah ini mungkin tidak begitu penting bagi banyak pendengar, tapi bagi penuntut ilmu ini penting ya. Apalagi ini cuma sekali muncul di Minhaj dan Imam Nawawi belum pernah sebutkan apa-apa sebelumnya maksudnya apa. Adalah penting. Wallahu a'lam bishawab. Tapi terlepas dari itu kita kembali ke hukum bahwa kalau ada orang dia punya kewajiban puasa qadha, kemudian meninggal belum ditunaikan padahal mampu sebenarnya menunaikannya, cuma dia tunda, maka di sini dia bisa difidyahkan dari harta warisannya, bisa juga dipuasakan oleh wali. Wali yang dimaksud disebutkan di sini kullu qaribin, kerabat apapun. Ini dekat atau jauh itu punya hubungan darah.
Kata Imam Nawawi, walau sawma ajnabiyyun biiznil waliyyi soha. Kalau ada orang asing, gak punya hubungan darah sama sekali, kemudian mempuasakan atas nama yang meninggal tadi, tapi dengan seizin wali, maka sah. Jadi contoh tetangga, ini kesian nih ngelihat dia nih belum puasa, fotonya belum ditunaikan, saya puasain ya Bu, atau dia bilang itu ke istrinya, yang istri yang orang suami meninggal ini, Bu saya puasain ya, boleh. Maka bisa sah. Karena kalau di sini juga berlaku istri. Atau diizinkan orang tuanya, diizinkan anaknya, boleh, nggak apa-apa. La mustaqilan fil asl. Tapi kalau nggak diizinin, puasain aja. Setelah puasa baru bilang, kemarin saya puasain loh. Di sini dia nggak bisa, nggak sah. Menurut pendapat lebih kuat. Alasannya tadi, karena kenapa kok harus dengan izin? Karena dia seperti haji, harus izin. Dan ini boleh meminta tolong orang asing dengan upah. Jadi bisa, tolong dong puasain atas nama ayah saya bayarin deh upah mempuasakan. Boleh. Halal dalam ini. Boleh. Seperti mengupahkan badal haji. Tolong dong hajiin, dibayarin. Boleh. Halal ya. Walaupun tentu kita nggak bicara lebih afdal yang mana ya. Ya, jelas kalau nggak pakai upah lebih afdal ya. Tapi kita bicara boleh atau nggak boleh, jawabannya boleh. Menarik. Ya, menarik. Terutama kalau banyak banget. Dan itu boleh sekaligus ya. Boleh. Dia contoh punya utang tanggungan 10 hari. Maka dia boleh minta 10 orang, kerabatnya, tetangga, nanti dengan izin walinya ini, 10-10-nya puasain barengan 1 hari. Maka dia teranggap tertunaikan puasa 10 hari. Jadi nggak harus harinya beda, enggak. 10 orang puasa sekaligus, 1 hari puasa 10 orang bareng, maka dianggap telah membayarkan puasa yang meninggal tadi selama 10 hari. 30 hari juga sama. Atau lebih banyak, begitu juga. Dan ini solusi ya, kalau seandainya ada kasus seperti itu, ini solusi. Minta tolong aja orang banyak, supaya nggak capek mengkodokkan. Kalau ini mau mempuasakan ya, kalau mau memfidyahkan kan boleh juga memfidyahkan, maka ya lebih ringan, berarti asal punya duit, asal punya harta. Walau mata wa alaihi sholatu. Tapi ini Imam Nawawi di sini agak melebar sedikit. Beliau kalau sholat gimana? Karena ini puasa. Kalau sholat gimana? Kalau ada orang belum kodok sholat, jadi dia punya tanggungan sholat, belum dikodok, tentu sekali lagi kalau mazhab Syafi'i, ya tentu saja sama seperti mazhab keempat, ada konsep mengkodok sholat kalau tinggalkan sengaja. Atau di sini kasus juga termasuk kalau tidak sengaja ya, pasti termasuk juga. Gas lupa sholat, belum kodok, atau sengaja ninggalin sholat, belum dikodok, kemudian meninggal. Itikaf juga sama. Tentu itikaf di sini itikaf yang wajib. Kalau itikaf yang biasa dilakukan orang, itikaf sunnah rata-rata. Itu nggak ada urusan. Sunnah kok. Boleh dibatalin tengah-tengah. Sengaja. Tapi kalau itikaf wajib, seperti itikaf nazar, nah ini pembahasan. Gimana dong kalau orang belum qadha sholat, belum qadha itikaf wajibnya, kemudian meninggal dunia, lam yaf'al anhu wala fi. Maka walinya nggak mensolatkan, nggak mengitikafkan, juga tidak ada membayarkan fidyah. Kenapa? Karena nggak ada dalil, ya ada miwurudiha, nggak ada dalil. Bahkan Al-Qadhi Iyad menukilkan ijma bahwa kalau sholat nggak disolatin, nggak ada pensolatan atas nama orang lain. Al-Qadhi Iyad ulama madzhab Maliki sebenarnya, tapi Imam Nawawi banyak sekali membaca tulisan beliau, terutama terkait Sahih Muslim, ya. Dan Imam Al-Qadhi Iyad meskipun dia Maliki, tapi karena di sini yang menukil ijma ulama lintas madzhab, maka beliau nukil juga. Karena kalau nukilan ijma ya pasti harus berlaku di setiap madzhab. Namanya ijma. Kalau enggak berarti ijmanya enggak sah. Jadi kalau nukil madzhab nggak apa-apa dari madzhab lain. Gitu. Karena toh ijma sama berarti madzhab kita sepakat juga. Cuma bedanya dari madzhab kita belum ada aja ulama yang nyebutin. Al-Qadhi Iyad aja nih Maliki yang nyebutin duluan. Hatim Nawawi wa fil i'tikafi qaulun. Tapi itu kan tadi kasus sholat.
ijma ulama. Lah kalau itikaf ada qaulun, ada pendapat Imam Syafi'i juga yang menyatakan diitikafkan. Ya, sebagaimana dinukil Imam Al-Buaiti dalam kitab Al-Buaiti disebutkan dalilnya kias terhadap puasa. Karena sama-sama ibadah yang sifatnya menahan diri. Puasa menahan diri dari makan, minum, itikaf menahan diri dari keluar masjid. Wal azharu kata Imam Nawawi, wujubul muddi ala man aftara lil kibar. Wajib fidyah 1 mud bagi orang yang buka puasa karena nggak puasa karena tua. Jadi orang tua udah renta lansia, dia nggak puasa, aduh susah kesusahan. Maka dia fidyah. Menariknya nih Imam Nawawi bilang azhar. Berarti ini satu dari sekian fatwa yang Syafi'i. Tapi ini yang lebih kuat. Kenapa? Karena Allah berfirman wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin. Bagi orang yang yutiqunahu tafsirnya tidak mampu, kesusahan gitu maksudnya. Atau tafsirannya mampu kemudian dinasakh oleh ayat 185 wajib juga. Itu apa? Fidyatun ta'am miskin. Wajib fidyah memberi makan orang miskin. Jadi orang tua lansia itu dianggapnya sakit yang menahun. Kan gini, kalau sakit, dia kan akan sembuh, kemudian bisa qadha, maka nggak fidyah. Tapi kalau sakit menahun, kapan sembuhnya nggak sembuh-sembuh, maka dia nggak ada qadha, dia fidyah aja. Menurut pendapat lebih kuat. Orang tua, ya kalau tahun ini nggak kuat puasa, tahun depan lebih nggak kuat lagi, udah nambah tua, tahun depan lebih nggak kuat lagi. Maka nggak ada ceritanya orang tua kemudian dia tahun depan lebih kuat, itu hampir nggak ada bisa dibilang. Maka dia dianggap sakit menahun terus-terusan. Ya, otomatis nggak bisa qadha kan, maka kewajibannya fidyah, kewajiban fidyah. Kalau ulama atau Imam Syafi'i punya pendapat lain kan, bahwasanya dia tetap wajib puasa, nggak bisa fidyah. Itu tentu nanti kasusnya berarti dipuasakan atau difidyahkan. Kalau udah keburu tua meninggal, nggak sempet. Oke, wa amal hamil, ini kasus mungkin sering banget ditanya dan ini memang titik perbedaan yang cukup sengit dari lintas madhab. Kalau yang lain-lain ringan lah perbedaannya, hampir nggak ada. Tapi kalau ini besar lintas madhab, yaitu apa? Orang yang hamil dan menyusui. Wa amal hamil wal murdi'u, wanita yang hamil dan menyusui, ini hamil dan atau menyusui. Fa in aftarata khaufan ala anfusihima khaufan ala nafsihima wajib al-qada bila fidyah. Kalau mereka berbuka puasanya, ini enggak puasanya, alasannya karena khawatir kesehatan diri, maka cukup qadha saja, tidak perlu fidyah. Jadi ada ibu-ibu hamil, duh saya kalau puasa nih saya lemah, saya takut saya tambah sakit, tambah lemah. Ibu menyusui, saya takut kalau saya saya puasa malah saya lemah, nggak bisa nyusuin. Ini takut kesehatan diri, atau takut kesehatan diri dan anak. Dua, diri dan anak, tapi ada unsur dirinya ya, diri dan anak, maka dia qadha aja. Qadha aja, tidak perlu fidyah. Kias terhadap orang sakit. Kias terhadap orang sakit, karena dia di sini khawatir kesehatan diri, berarti seperti orang sakit. Sakit kan qadha aja, nggak ada fidyah. Okay. Au alal waladi lazimat humal fidyatu fil adhan. Atau dia takutnya kesehatan anak. Kesehatan anak aja. Dia nggak khawatir kesehatan diri. Dia kuat. Saya kuat, cuma anak saya kesian. Maka dia selain qadha juga apa? Fidyah double. Kenapa? Karena dia batalin puasa dirinya demi orang lain. Batalin puasa dirinya demi orang lain. Dan tentu nih ada koneksinya, maka dia qadha juga karena dia nggak puasa, dan fidyah juga karena dia demi orang lain. Qadha dan fidyah. Dan juga karena tafsiran banyak sahabat, ya, pendapat banyak sahabat seperti Ibnu Abbas, Ibnu Umar berpendapat demikian, sehingga pakai oleh ulama, oleh Imam Syafi'i. Jelas ya di sini. Jadi di sini untuk hamil dan menyusui ada 3 kemungkinan. Dia khawatir kesehatan dirinya saja, maka qadha, tidak ada fidyah.
dia khawatir kesehatan dirinya dan anaknya, qadha saja, tidak perlu fidyah. Dia khawatir kesehatan anaknya saja, qadha plus fidyah. Jadi dalam mazhab Syafi'i dilihat antara kemungkinan-kemungkinan ini. Dilihat. Baik. Au Nawawi wal asahu annahu yulhaqu bil murdi'i man aftara li inqadhi musyrifin ala halakin. Dan pendapat yang lebih benar bahwa hukumnya sama seperti ibu menyusui tadi. Oh ya, ibu menyusui di sini anaknya nggak harus anak dia. Nggak harus anak dia, yang penting anak yang dia susuin. Contohnya ada ibu-ibu disewa jasa menyusui. Nah, itu dia kasusnya sama seperti seolah-olah itu anak dia. Maka di sini pakai alal walad, nggak pakai ala waladiha, alal walad, anak. Karena ya nama ibu menyusui meskipun bukan anaknya ya tetap memberikan efek kalau dia puasa. Oke. Wal asahu, pendapat yang lebih benar bahwa sama hukumnya seperti ibu menyusui. Siapa? Orang yang dia berbuka puasa demi menyelamatkan orang yang mau mati. Jadi dia misalnya melihat ada orang mau tenggelam. Ini dia sedang kewalahan di tengah laut. Kita ngelihat, kita bisa menyelamatkan, kita bertekad menyelamatkan. Cuma kalau kita lagi puasa nih, nyelamatin nggak kuat kita, aduh, tenaga saya nggak ada buat nyelamatin. Kalau dia nerusin puasa, udah deh saya nggak usah bantuin lah, saya puasa aja. Habis saya kalau bantuin saya sakit, saya lemah. Tapi orang itu mati nanti. Kamu puasa, dia mati. Nggak kamu selamatkan, mati. Tenggelam. Maka di sini dia boleh ngambil keringanan apa? Dia batalin aja puasanya. Batalin, biar kuat. Kemudian dia pergi nyelamatin. Nanti dia qadha tentu saja. Dan juga fidyah. Karena dia sama seperti hukumnya ibu menyusui, khawatir keselamatan orang. Ibu menyusui khawatir keselamatan orang. Gitu ya. Dia kuat, dia lagi normal puasa kok. Cuma demi orang itu dia berbuka. Jadi dia berbuka demi nyelamatin orang. Seperti ibu menyusui, seperti ibu hamil yang khawatir kesehatan anaknya, kesehatan anak. Meskipun sebenarnya kuat puasa. Dia nggak khawatir kesehatan dia. Lal muta'addi bi fitri Ramadan bi ghairi jima'. Tapi tidak berlaku hukum tersebut, yakni qadha plus fidyah nggak berlaku bagi orang yang membatalkan puasa siang hari sengaja. Bi ghairi jima' kalau membatalkannya tidak dengan hubungan suami istri. Yakni kalau orang siang-siang batalin puasa tidak dengan hubungan suami istri, maka kewajibannya cuma apa tadi? Qadha saja, nggak perlu fidyah. Itu. Nggak perlu fidyah, qadha saja. Tapi kalau dia batalkan puasa sengaja karena dengan cara, mohon maaf, berhubungan suami istri, akramakumullah, maka wajib qadha juga dan juga wajib bayar kafarah. Qadha juga dan kafarah. Tentu kafarah kita semua tahu berdasarkan hadis riwayat Bukhari Muslim, yaitu bebaskan budak. Kalau nggak ada, maka puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau nggak kuat, maka memberikan makan 60 miskin, masing-masing orang miskin 1 mud, yakni 0,7 kg makanan pokok. Kemudian wajib qadha juga, dengan sekalipun begitu wajib qadha juga. Oke. Dalilnya adalah hadis, ada salah satu riwayat hadis tersebut yang mengatakan waqdi yauman makanah, ganti. Wa man akhara qada'a ramadhana ma'a imkanihi hatta dakhala ramadhanu akharu lazimahu ma'al qada'i li kulli yawmin muddun. Ada orang dia kewajiban qadha, punya utang puasa, tapi dia meskipun mampu bayar dia tunda-tunda, nanti aja lah. Ramadan lagi nih. Maka dia tetap wajib qadha nanti setelah Ramadan ini, plus ya membayar per hari qadha puasa yang belum selesai itu 1 mud. 1 mud ini hukuman karena dia nunda qadha puasa sampai masuk Ramadan berikut. Jadi qadha puasa itu ada deadline-nya, itu sebelum Ramadan berikut. Berdasarkan hadis Bukhari Muslim, hadis Aisyah, kata Aisyah, saya nggak bisa qadha puasa, nggak sempat demi memenuhi hak Rasulullah. Tidak bisa saya qadha kecuali di bulan Sya'ban. Kata para ulama, ini berarti sebenarnya deadline-nya Ramadan, makanya Aisyah ngejar utangannya itu di Sya'ban. 11 bulan sebelumnya atau 10 bulan sebelumnya dia enggak, tunda-tunda, ntar aja demi Rasulullah. Tapi udah Sya'ban nih,
nggak bisa lagi. Ada deadline, maka dia udah deh kenaikan Sya'ban. Itu berarti deadline-nya Ramadan. Adapun kemudian dia tetap wajib qadha karena tidak jatuh, tidak hilang kewajiban tersebut dengan masuk Ramadan berikut. Tetap dia punya utang. Utangnya nggak gugur. Adapun wajibnya 1 mud per hari dia belum qadha itu sebagai hukuman, ini berdasarkan penafsiran dan pendapat sahabat. Di sini diriwayatkan ada 6 seorang sahabat berpendapat demikian, termasuk Ibnu Abbas, dan kata Imam Al-Mawardi tidak ada ulama dari kalangan sahabat yang berbeda pandangan. Tentu dosa ya di sini, tentu dosa. Wal asahu takarruru bi takarrur sini. Jadi contoh, perempuan dia haid 7 hari, nggak puasa tuh. Aturan qadha dia udah Syawal qadha, enggak, dia nggak qadha sampai Ramadan lagi. Maka di sini dia Ramadan ya puasa Ramadan normal. Kemudian Syawal berikutnya sudah selesai, Syawal dia wajib bayar utangan 7 hari yang Ramadan dulu tahun sebelumnya. Bukan Ramadan yang barusan ya, Ramadan tahun sebelumnya 7 hari plus bayar fidyah 7 kali 1 mud. 7 mud 7 kali 0,7 kg berarti 4,9 kg dia kasih makan ke fakir miskin sebagai hukuman. Dan kalau dia nunda lagi sampai setahun berikutnya, double 1 mud yang tahun lalu dan 1 mud tahun berikut, hukumannya double. Dan terus berlipat-lipat, semakin dia tunda terus bertahun-tahun semakin double. Puasanya tetap belum gugur kewajibannya, fidyahnya udah double. Fidyahnya double. Kias terhadap karena di sini dia pembahasan harta. Hukuman kalau harta dia tidak saling menggugurkan. La yatadakhal. Beda kalau hukuman seperti pidana had fisik hukumannya maka nggak double ya. Orang mencuri belum dipotong tangannya, mencuri lagi ketahuan dipotong. Maka di sini seolah-olah dia baru mencuri sekali, dipotong tangan kanannya aja. Nggak langsung dua tangan atau tangan kanan dan kaki kiri, enggak. Karena dia baru ketahuan sekarang. Hukuman fisik dianggap 1. Tapi kalau hukuman harta berkali-kali, double, kali lipat terus berlaku kelipatan. Wa annahu law akhara al-qada'a ma imkani famata akhraja min tarikati li kulli yawmin muddani ukhrija ya lebih tepat. Ukhrija kulli yawmin min tarikati li kulli yawmin muddani mudun lil fawati wa mudun lit ta'khir. Dan kalau dia nunda kewajibannya sampai meninggal belum sempat qada, sama kan di sini bisa dipuasakan, bisa difidyahkan. Kalau dipuasakan, maka dipuasakan dan difidyahkan. Tapi kalau memilih difidyahkan, maka difidyahkannya double. Difidyahkan karena puasa qada tersebut dan difidyahkan karena nunda qada sampai masuk Ramadan. Paham ya? Kan kalau puasa sebelum tadi normal, belum qada meninggal. Berarti dia pilihannya 2, antara dipuasakan atau difidyahkan. Kalau ini enggak, udah punya utangan qadanya udah melewati Ramadan berikutnya. Maka berarti di sini kalau mau dia dipuasakan dan difidyahkan atau difidyahkan double. Fidyah atas qada dan fidyah atas menunda qada Ramadan. Wa masriful fidyati fuqara wal masakin, dan fidyah hanya diserahkan ke orang fakir dan miskin, bukan ke 8 kelompok yang lain dari kelompok-kelompok penerima mustahik zakat. Jadi nggak ke fisabilillah, nggak ke firqob, nggak. Khusus fuqara miskin, kenapa? Karena Allah bilang fidyatun ta'amu miskin. Fidyah sebagai makanan orang miskin. Berarti hanya miskin saja. Kemudian fuqara, fakir, lebih parah dalam mazhab Syafi'i. Fakir lebih parah dari miskin, karena miskin artinya dia punya penghasilan, tapi penghasilannya itu dari total kebutuhannya hanya memenuhi 51%, 50% sampai 99, 50% sampai 99% kebutuhan. Maka dia miskin. Kalau fakir malah kan lebih parah, 0% sampai 49% dari total kebutuhannya. Gitu. Berarti kalau miskin aja dapat hak, maka fakir lebih. Walau surfu amdadi ila syakhsin wahid, dia boleh 1 mud, kalau punya utangan 2 hari atau lebih, dia 3 mud tadi, 4 mud, 10 mud tadi, 7 mud tadi dikasih ke 1 orang boleh.
Jadi kodoknya utang 7 hari. Ya udah dia 7 mut kasih ke 1 orang boleh. Jadi nggak harus ke 7 orang. Boleh ke 1 orang. Karena masing-masing ibadah yang terpisah. Wajib jinsul fitrah, dan makanan yang diberikan makanan seperti zakat fitrah yaitu beras. Dan dalam madzhab Syafi'i tidak boleh diuangkan. Dalam madzhab Syafi'i tidak sah dibayarkan dalam bentuk uang. Wallahu a'lam bishawab. Ini bisa kita bahas sampai pembahasan ini. Ada waktu beberapa menit, mungkin kita buka diskusi atau jawab pertanyaan yang belum terjawab. Ada pertanyaan nggak? Oke. Yang kedua, orang pingsan seharian malah dia wajib qadha. Apa dia jika pingsan hanya setengah hari atau kurang dari itu berarti dia cukup melanjutkan puasa tidak perlu qadha? Iya, kalau pingsan ya lanjut puasa tidak perlu qadha dengan syarat dia udah niat dari pagi atau dari malam sebelumnya gitu. Ingat ya, pingsan tuh lebih penting dari gila, lebih ketat daripada tidur. Jadi hukumnya gitu. Dari Faiz, orang safar setelah subuh bulan Ramadan, di tengah perjalanan dia berbuka nggak kuat. Apa boleh berbuka? Dosa nggak? Kalau safarnya setelah subuh, dia nggak boleh. Dia nggak boleh, sayang banget. Jadi kalau safar, dia setelah subuh masih ada di rumah, masih belum safar. Baru safar setelah subuh, dalam perspektif madzhab Syafi'i dia nggak boleh berbuka, karena di sini bergabung antara ibadah hadar dan ibadah safar. Dosa nggak ya? Dosa. Dosa kalau dikit. Pertanyaan dari Lahara, bagaimana hukumnya seorang wanita dengan sengaja menggunakan obat agar tidak menstruasi bulan Ramadan supaya bisa fokus bulan penuh? Jawabannya boleh. Tapi kalau membahayakan kesehatan, ya di sisi lain dia bisa dosa atau makruh. Tapi boleh. Dan sah puasanya. Cuma dari sisi kesehatan tinggal dipertimbangkan ya, mudorot. Dari Abid, boleh minta diulang tadi istilah Mukhtar? Nanti lihat rekaman aja. Dalam Raudhatul Talibin. Raudhatul itu syarah minhaj bukan? Enggak, Raudhatul bukan syarah minhaj. Raudhatul adalah ringkasan dari Asyarhul Aziz atau Asyarhul Kabir Imam Rafi. Imam Rafi punya 2 buku. Ya, banyak ya, cuma kita sebut 2 buku saja. Yaitu yang pertama Asyarhul Kabir atau Al-Aziz, yang mana itu merupakan penjelasan dari Al-Wajiznya Imam Ghazali. Ini berjilid-jilid ya. 20-an jilid. Itu diringkas Imam Nawawi menjadi Raudhatul Talibin. 8 atau 10 jilid. Imam Rafi punya buku lain, Al-Muharrar, 3 jilid. Kemudian diringkas Imam Nawawi jadi 1 jilid, yaitu Minhaj Talibin. Jadi Raudhah bukan syarah dari Minhaj. Walaupun mungkin ya secara tidak langsung ya seperti seolah menjelaskan ya, karena lebih luas pembahasannya tapi bukan syarah. Beda ya, bukan syarah. Lebih luas pembahasannya tapi bukan syarah. Kemudian ya. Jadi kalau di Raudhah, Imam Nawawi bilang mukhtar itu maknanya seperti asoh. Oke, itu wajah pendapat ulama Syafi'iyah yang lebih kuat dengan tingkat kekuatan agak beda tipis. Fidyah ditunaikan ke fakir miskin daerah dekatnya atau boleh ke daerah lain? Ini masuk pembahasan nakluz zakah. Itu pada dasarnya ke daerah sendiri dulu. Pada dasarnya ke daerah sendiri. Saya lupa rincian mazhab Syafi'i apakah boleh langsung ke daerah lain, tapi seperti itu. Nanti mungkin saya akan pertegas lagi ya untuk akabit ini. Boleh nggak? Ya, naklul fidyah ila makanin akhar. Bagaimana pandangan mazhab ya terkait fidyah ya? Wallahu a'lam. Dari Gilang, jika seorang ibu hamil menyusui, dia khawatir dengan bayinya sehingga nggak puasa. Lalu tidak lama kemudian bayinya keguguran meninggal, apa wajib qadha? Enggak. Dia maksudnya qadha ya jelas qadha ya kalau nggak puasa. Tapi fidyah apa enggak? Wajib fidyah juga. Wajib fidyah juga. Qadha iya, fidyah juga. Karena dia dari awal niatnya takut kesehatan anak saja. Meninggal ternyata keguguran ya. Udah berlanjut, udah nggak puasa, qadha dan fidyah. Bagaimana jika kita tidak tahu persis jumlah hutang puasa si mayit? Nah ini harusnya mayit atau siapapun dari kita kalau punya hutang, jangankan hutang harta ya, jangankan hutang ibadah, hutang harta saja harus dicatat, diingat agar kalau meninggal, wali bisa tahu dia berapa hutang. Termasuk hutang ibadah, ditulis harus. Dia punya buku, nulis hutangan dia, catatan, di note di HP-nya.
atau dia sampaikan ke istrinya mencatat. Kalau enggak maka diperkirakan saja. Diperkirakan sampai titik aman. Jadi lebih nggak apa-apa, kurang jangan. Dari Mukhlis, jika seorang dahulu sering meninggalkan puasa sengaja, dia nggak tahu lagi berapa puasa yang ditinggalkan, bagaimana cara qadanya. Dalam madzhab Syafi'i dia tetap wajib mengqadha sebanyak apapun. Adapun kalau dia nggak tahu berapa hari, dia perkirakan sampai titik aman. Jadi dia contoh, 60 hari apa 50 hari ya, dia ambil 60 hari. Gitu. Kok diperkirakan sampai aman. Lebih nggak apa-apa, kurang nggak boleh. Maka dia ambil titik aman. Kemudian gimana caranya? Banyak banget kok. Nggak harus berturut-turut. Dan nggak harus segera mungkin. Nggak harus segera dan nggak harus berturut-turut. Tapi kalau diingat, nggak harus segera, nggak harus berturut-turut. Tapi ya dia tentu jangan ditunda-tunda ya. Tapi bisa dicicil. Dia puasakan saja. Seminggu sekali, seminggu 2 kali membayar. Maka kalau anggap dia misalnya 10 tahun nggak pernah puasa dulu, kemudian tobat, kan dia insya Allah masih punya umur 10 tahun lagi atau 20 tahun atau lebih lagi, dia cicil perharinya. Contoh dia punya utang 10 tahun puasa, 10 kali 30 hari, anggap 30 hari ya, flat 30 hari, 300 hari. Oke. Maka dia puasa seminggu 2 hari, 2 hari, 2 hari, dalam 150 minggu, artinya 3 tahun, tertunaikan. Kan gitu. Oke lanjut. Apakah dari Akhfata Hasan, apakah tetap bayar kafar jika orang membatalkan puasa dengan minum lebih dulu kemudian berhubungan sama istri? Ini hilah. Dalam madzhab Syafi'i dia nggak kafar. Ini hilah nih, hilah siasat. Walaupun nanti mungkin madzhab lain berbeda, tapi kalau madzhab Syafi'i demikian. Ofan Ustaz pertanyaan dari Ukhti Puspita. Dia tidak puasa karena dianggap sudah masuk 31 Sya'ban, bukan 31 ya, 30 Sya'ban. Nggak ada 31, itu pasti dugaan salah. Karena bulan Hijriah cuma 30 maksimal. Lalu dia sadar ya masuk Ramadan, kan harus wajib menahan diri. Apa setelah itu dia wajib qadha? Ya wajib qadha. Wajib qadha. Apakah anak 10 tahun belum mimpi basah sudah berdosa jika tidak puasa padahal sudah disuruh dipukul orang tuanya? Anaknya nggak dosa. Orang tuanya kalau nggak mukul dosa. Orang tuanya kalau nggak nyuruh dosa. Tapi anaknya nggak dosa. Orang tuanya yang dibebankan untuk nyuruh, untuk mukul. Untuk qadha puasa dan bayar fidyah bagi yang belum sempat qadha telah masuk bulan Ramadan lagi, apa berlaku juga bagi yang belum qadha puasa karena sakit? Kalau sakitnya setahun penuh dapat, maka dia tentu nggak mampu-mampu juga ya. Maka nggak berlaku. Dia memang nggak mampu. Tapi kasusnya tadi kan dia mampu. Jadi kalau sakitnya dia nunda sehat, ternyata sakit. Gitu, itu baru pembahasan yang lain. Apabila orang tersebut mampu bayar puasa qadha, tidak membayar fidyah, gimana? Karena miskin. Saya belum lihat pembahasan ini di buku-buku madhab. Izinkan saya nyatat. Jadi kita punya utang 4 pertanyaan. Saya jawab pertanyaan Akhilam tadi 2 pertanyaan. Ya. Kemudian pertanyaan saya screenshot saja. Kemudian pertanyaan siapa tadi? Akhilam. Murtad ya, kemudian Jima, kemudian nakul fidyah. Oke. Itu dia barangkali yang bisa kita bahas pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Semoga jadi ilmu yang bermanfaat dan amal yang soleh. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Terima kasih. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jangan lupa ada pertemuan pekan depan terakhir. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.